Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Chandra Ramadan. NIM saya 2483110008. Saya berasal dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri dan rekan saya yang bernama Salva Fahrun Janisa. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait hukum perusahaan lintas negara. Lanjut saja kepada pengertiannya. Hukum perusahaan lintas negara mengacu pada kumpulan aturan dan prinsip hukum yang mengatur operasional perusahaan yang beraktivitas melewati batas negara, multinasional atau transnasional. Hal ini mencakup perusahaan yang berdomisili di satu negara tapi memiliki anak perusahaan, cabang, atau operasi di negara lain, serta transaksi lintas negara seperti investasi asing, merger, dan akuisisi antar negara. Perdagangan internasional pun termasuk ada perlindungan kekayaan intelektual, aturan pajak internasional, regulasi lingkungan, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa internasional. Nah, itu pengertiannya. Lalu ada isu dalam hukum perusahaan lintas negara ini, atau ada beberapa masalah tantangan yang sering muncul. Yang pertama itu ada yurisdiksi dan pilihan hukum, choice of law atau choice of forum. Nah, hal ini menentukan hukum mana yang akan berlaku dan negara mana yang memiliki yurisdiksi dan pengadilan mana yang akan berwenang, apakah menggunakan arbitrase internasional pula. Selanjutnya, yang kedua itu perlindungan investor asing atau penanaman modal asing. Sebagaimana negara penerima investasi itu wajib melindungi investor-investor asing yang sedang berinvestasi di negara tersebut, dan bagaimana investor tersebut pula harus mematuhi regulasi yang ada di negara tersebut. Selanjutnya, yang ketiga itu ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, ini berkaitan dengan registrasi merek, paten, hak cipta, lintas negara, dan penegakan hak atas kekayaan intelektual di yurisdiksi lain. Yang keempat itu ada perpajakan internasional dan penghindaran pajak, yaitu peraturan pajak berganda atau double taxation, transfer pricing, trade shopping, dan penggunaan offshore. Yang kelima itu ada perusahaan dan lingkungan atau hak asasi manusia, corporate of responsibility atau CSR. Ya, apabila perusahaan beroperasi di negara-negara dengan regulasi lingkungan atau HAM yang lemah, nah, bagaimana tanggung jawabnya itu bisa diatur seperti itu. Yang keenam itu ada merger dan akuisisi lintas negara atau restrukturisasi korporasi transnasional. Nah, ini perbedaan hukum korporasi di masing-masing negara atau regulasi persaingan usaha, perlindungan pemegang saham minoritas. Dan yang terakhir itu ada penyelesaian sengketa internasional. Nah, penyelesaian sengketa internasional ini bisa melalui arbitrase internasional, pengakuan, dan pelaksanaan putusan pengadilan asing atau pengadilan yang digunakan oleh
perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salva Fahrunjanisa. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Fahrunjanisa, NIM saya 24831100020. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Tio sebelumnya. Di sini saya akan menyebutkan sumber hukumnya. Yang pertama itu ada norma internasional atau konvensi internasional. Misalnya konvensi perdagangan atau yang sering dikenal WTO, atau juga UNCITRAL atau konvensi Wina tentang perjanjian internasional dan lain-lain. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan nasional. Nah, di sini tuh undang-undang di negara asal perusahaan atau negara tempat operasi. Contohnya di Indonesia itu ada undang-undang penanaman modal, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang perlindungan lingkungan, dan yang terakhir ada regulasi perpajakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada kebiasaan internasional dan prinsip umum hukum praktik yang diakui sebagai norma umum. Misalnya prinsip tambahan dalam kontrak internasional, prinsip keadilan, itikat baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada putusan pengadilan internasional atau arbitrase keputusan pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional. Terus tribun arbitrase yang menjadi presiden. Yang kelima itu ada doktrin atau ajaran para ahli hukum, literatur akademis, opini ahli, karya penelitian yang diakui. Selanjutnya yang keenam itu regulasi dan standar dan organisasi dari organisasi internasional atau regional. Contohnya ada OECD atau untuk perpajakan, CSR. UE itu untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara anggota. UNEP yang sering dipakai di lingkungan dan lain-lain. Selanjutnya ada buku dan literatur yang terpercaya. Berikut ada beberapa buku yang akan saya contohkan atau literatur yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama ada hukum internasional. Sumber hukum internasional itu salah satu buku klasik di hukum internasional, termasuk pembahasan tentang sumber hukum internasional. Selanjutnya ada hukum internasional yang suatu pengantar Sevriani, buku pengantar hukum Indonesia. Nah, yang buku ini tuh bagus untuk memahami dasar-dasarnya seperti yurisdiksi, hubungan negara, penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada pengantar hukum perusahaan Indonesia yang ditulis oleh Abdul Qadir Muhammad. Nah, kalau buku ini itu lebih fokus kepada aspek hukum perusahaan dalam konteks Indonesia. Terus juga berguna untuk memahami bagaimana hukum nasional mengatur perusahaan. Selanjutnya ada hukum perjanjian internasional yang ditulis oleh Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia. Nah, buku ini membahas asas serta praktek dalam perjanjian internasional yang sangat terkait kontrak lintas negara. Selanjutnya itu ada jurnal atau artikel tentang akuisisi lintas negara, merger lintas negara. Contohnya studi kasus akuisisi lintas negara, penanaman modal di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.